Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Artinya apa? Kita adalah umat terakhir yang didatangkan Allah di atas permukaan bumi ini. Sejatinya yang paling the best lah. Genyo. Kalau saya upload di status Facebook tadi dengan Toyota Corona 87. Oh bukan, 76. Toyota Corona 76 pada saat itu memang suatu yang paling spektakuler lah. Jarang-jarang orang dapat memiliki Corona 76 itu. Kapan dia menjadi booming, menjadi sesuatu yang paling diminati? Di eranya 76. Tapi kalau hari ini 2021, misalnya Fire atau apalah yang memang berkelas. Begitu juga sebenarnya tamsilan umat-umat dulu udah datang nih yang keluaran pertama dulu. Katakanlah umat Nabi Nuh, kan tahun lama itu. Itu yang tahun terbaru, produksi terbaru umat itu kita. Semestinya kita memang punya penampilan yang oke, yang mantap, kita yang akan menjadi pemenangnya. Bagaimana kita mau menang dengan umat-umat terdahulu? Kan umat terdahulu juga punya kelebihan. Katakanlah umat Nabi Nuh yang mereka hidup ratusan tahun, dari sisi usia kita udah kalah nih umat akhir zaman dengan umat tempo dulu. Katakanlah umat Nabi Nuh tadi mereka hidup ratusan tahun. Kita berapa? 60-70 tahun. Permainan kita selesai, game over. Umat Nabi Muhammad nggak mungkin hidup lama. Nabi udah sampaikan di hadis, umru ummati ma baina sittina wa sab'ina sana. Umatku itu hanya hidup berkisar antara 60-70 tahun. Orang yang hidup lama otomatis dia punya amal banyak. Dia punya waktu yang lebih. Otomatis kan amaliyahnya lebih banyak juga karena dia punya waktu lebih. Sedangkan kita yang hidup di usia yang tidak lama ini 60-70 tahun, otomatis amal kita ya sekedar 60-70 tahun. Itu pun kalau kita nggak buang-buang waktu. Maka dari sisi ini, dari sisi perbandingan antara umat-umat sebelum kita dengan kita, maka dari segala sisi sebenarnya kita agak kalah dari segi kualitas. Kualitas kalah, kuantitas pun kalah. Kalahnya di sini, usia mereka lebih panjang, kita lebih pendek, amal mereka lebih banyak, kita lebih sedikit. Otomatis kalau kita mau dibanding siapa nih mau disebutkan siapa lebih dulu masuk surga, sebenarnya kita harus menjawab mungkin umat terdahulu harus lebih dulu mengantongi tiket ke surga ketimbang kita yang hidup tak lama di muka bumi ini. Tapi ternyata banyak keterangan yang kita dengar bahwa tidak akan masuk surga umat-umat sebelum kita umat akhir zaman ini masuk surga. Lo menurut lo nyobrak dan terima statementnya agak berat. Masa iya kita lebih dulu masuk surga? Kan ada yang lebih dulu, senior datang dulu. Masa kita yang terakhir datang minta masuk surga lebih dulu? Kan nggak sportif lah kalau istilahnya di pertandingan. Tapi ini bisa dijawab dengan real, dengan rasionalitas bisa menerima. Bagaimana mungkin kita yang hidup di akhir zaman dengan usia yang pendek, dengan amal yang cilik-cilik, kita lebih dulu masuk surga? Gimana ceritanya nih? Alur ceritanya kayak mana nih? Kok bisa kita lebih dulu dikatakan masuk surga? Jawabannya ya Ramadan ini. Inilah syahrnya disebut syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Kita tahu banyak hadis Nabi yang berbicara tentang Ramadan yang paling familiar sering kita dengar. Di Ramadan ini satu amal saja, satu amal fardu di Ramadan, katakanlah salat maghribnya, itu nilainya 1 sama dengan 70. Satu sunnah laksana satu fardu laksana 70 fardu. Ramadan akan berlalu lebih kurang selama 30 hari 30 malam. Berarti kita akan melaksanakan 30 maghrib, 30 Aisyah, 30 dan lain sebagainya. Nilai dalam satu amal fardu laksana 70. Berarti satu sholat maghrib di Ramadan nilainya 70. Berarti 170 itu dikali 3 kali 30 hari akan keluar lebih kurang 2100 hari loh. 2100 hari kalau dikonversikan ke bulan itu akan jadi lebih kurang sekitar 70 bulan. 70 bulan tak pegak lah ketun ditebit lebih kurang nilai lagi sekitar 5 tahun 8 bulan. Ini nilai amal, bukan nilai usia kita hidup. Kita hidup tetap 30 hari akan berlalu selama Ramadan. Tapi nilai amal yang dibuat di Ramadan itu akan bernilai semisal kita hidup 5 tahun 8 bulan. Belum lagi malam qadar yang nilainya 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun loh. 83 tahun kalau kita melewati Ramadan 55 tahun. Kan kita hidup 60-70.
Kita potong usia anak-anak, kita belum diberatkan belum ditetapkan ketetapan hukum, dipotong 15 berarti sisa usia kan 55. Berarti kita akan mendapati Ramadan selama 55 tahun. 55 tahun berarti 55 malam-malam qadar. Satu malam 1000 bulan. 1000 bulan dikonversikan ke tahun akan keluar 83 tahun. Berarti 83 tahun dikali 55 kali malam qadar kita lewati, kita akan mendapati angka sekitar 3500 tahun sekian. Inilah yang disebut bulan berkah. Amal besar yang sejatinya kita akan memecah rekor sebagai pemenang dibandingkan dengan umat-umat yang telah berlalu sebelum kita, yang hidupnya ratusan tahun, yang amalnya lebih berat dan lain sebagainya.